Jiraya itu memang saat ini nih akan jadi ancaman untuk burung-burung yang ada di Indonesia. Dibilang volumenya tipis, enggak kok, nggak lip sync. Kencang sekali, kayak siapa yang kencang di Indonesia ya? Mungkin itu realita pak. Ya, nggak ada yang jago main burung, nggak ada yang bisa ngobrol sama burung. 2020 saya mulai bisnis expand ke bisnis koi. Saya ke Jepang, saya beli ikan koi masukin ke Indonesia sampai dengan sekarang. Jadi dua bisnis saya ini yang menghidupi keluarga saya dari bisnis burung dan ikan. Berarti saya adalah orang yang paling bahagia, karena orang yang paling bahagia di muka bumi ini yang bisa hidup dari hobi. Ya toh? Ya betul. Ya. Oke Om, ada obsesi tersendiri nggak yang belum tercapai di dunia burung nih setelah sekian lama ini? Di dunia burung? Iya. Obsesi ya ini yang saya lagi jalankan ini, saya ingin mencapai obsesi saya yang dulu pengen saya lakukan sendiri. Kalau dulu kan masih ABG gitu, pendapatan sebulan masih berapa, jadi kita jadi tim-tim sukses aja, dibilang ngedorong bos gitu ya, kita tim suksesnya bos. Tapi ketika menang kan nama bos yang naik. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sampai di titik ini, saya sudah bisa beli sendiri. Ya ini saya lagi mengejar obsesi. Obsesinya adalah pengen punya burung yang bisa saya turunkan di kelas utama melawan burung-burung top Indonesia pada saat ini, yang ada di masa ini saat ini. Nanti mungkin tahun depan 3 bulan lagi ada lagi burung yang top di masa itu, kita nggak tahu siapa gitu. Jadi obsesi saya pengen punya burung turun di kelas utama dan merasakan adrenalinnya, euforianya. Ketika kalah harus menerima legowo, kalau menang ya jangan sombong-sombong amat tapi bahagia. Apalagi burung kita ditawar, bahagia banget. Walaupun nggak laku ya, nggak laku bukan nggak dijual, tapi harga belum klik. Tapi ada rasa bangga bahagia ketika burung kita yang kita beli 100 juta ditawar sampai 400 juta, sampai 500 juta. Walaupun belum sesuai yang seperti kita inginkan. Sebenarnya bukannya kita nggak menolak rezeki gitu ya. Untung sudah 400 kok nggak dijual, untung sudah 500 kok nggak dijual. Bukan, karena aduh kalau saya jual burung ini dapat uang bersih 400 juta, 100 jutanya balik ke manajemen. 400 ini saya bisa beli lagi. Pengalaman kita yang udah ada, uang 400 juta itu biasanya akan habis, bahkan nambah 300 juta lagi, tapi belum bisa dapat burung pengganti yang bisa sestabil yang kita jual. Itu yang sangat saya takutin tuh. Banyak kasusnya deh. Banyak kasusnya, sangat banyak. Bahkan teman-teman sendiri kalau cerita sampai ketawa-ketawa, aduh ampun dah, lagi bagus-bagusnya gue jual, gue beli lagi udah ada 8 ekor, satu pun nggak ada yang bagus. Itu. Jadi bapak-bapak kalau punya burung bagus masih pengen main, jangan mikir nominal deh. Kalau pengen bahagiain hati, udah jangan dijual aja, udah mainin aja lah gitu. Sampai itu burung rusak tapi bahagia tetap. Nggak akan ada kok nanti kata-kata, wah coba dulu gue jual, udah dapat 400 juta. Enggak pak, malah kalau bapak jual 400 juta, bapak bisa kehilangan 700 juta buat nyari pengganti dia. Itu realita pak. Ya, nggak ada yang jago main burung, nggak ada yang bisa ngobrol sama burung. Ya, itu sih. Tapi ada keinginan untuk bangun IO atau bikin IO? Seru sebenarnya, saya bisa bikin kandang sendiri. Pernah berpikir atau itu sebenarnya saya pengen punya IO. Pengen, ada rasa ingin ada, melihat IO-IO sekarang. Cara penilaian sudah bagus dengan sistem masing-masing. Tapi ada satu kekurangan yang saya
rasa ada ya, tapi nggak banyak. Apa itu? Juri. Oke. Banyak juri yang kemarin office boy didiklat dalam 2 hari, tiba-tiba lusa atau minggu depan sudah dikasih sudah dikasih kepercayaan untuk menilai burung-burung mewah, burung-burung Tiket-tiket mahal. Ya. Kan kita perlu pertanyakan kapabilitasnya dia sebagai seseorang yang mengerti burung ya, untuk menjadi seorang juri yang benar-benar layak. Itu kan harus kita pertanyakan pengalaman dia terhadap burung murai khususnya. Ini kita bicara murai ya, tidak bicara yang lain-lain. Sudah berapa tahun dia melihara murai? Sudah berapa tahun dia bersihin kotoran murai? Dia mendengar cara murai berbunyi, cara murai nembak, murai birahi seperti apa? Sudah berapa tahun? Nah, kalau seandainya saya dikasih kesempatan nanti bikin I.O., saya pengen banget. Tapi saya mengadopsi ini dari dunia koi yang berhak menjadi juri di I.O. saya nanti, kalau tapi pada mau gitu ya. Yang berhak jadi juri itu memang senior-senior. Siapa ini? Bisa disebutkan? Contohnya ya, senior-senior yang memang mereka berkecimpung di dunia murai, memang mereka tuh ya murai mania banget gitu. Maniak banget. Maniak banget gitu. Ya, pernah beli burung mahal, pernah jual burung, tahu burung seperti apa. Anggaplah ada satu I.O. Ya, tapi ini bukan punya saya nanti jatuhnya. Ini adalah sebuah organisasi, tapi saya ingin ada di dalam situ. Saya pengen banget juri-jurinya itu orang-orang expert, orang-orang yang nggak butuh uang. Kenapa nggak butuh uang? Ya, orang-orang ini adalah orang-orang bos-bos lah kita bilang. Akhirnya satu isu besar tentang juri odeng hilang. Itu sudah hilang satu ya. Sudah pasti hilang itu ya. Ya, karena itu. Tuh, terus ketika burung si peserta bisa menang dinilai oleh orang-orang ini, itu saya rasa pride-nya itu beda. Karena dinilai oleh expert-expertnya murai gitu. Bos-bosnya murai, expert-expertnya murai. Nah, orang-orangnya kita bicara lah kalau seandainya mau gitu ya, yang aktif sekarang dunia murai itu kayak Om Andi Dong, satu. Om Heri Ipe gitu ya. Terus siapa lagi ya? Kita bicara dari pihak bakul gitu ya, pihak bakul gitu, yang sangat-sangat expert di murai seperti Utis, seperti Pitak gitu. Bapak Pitak Bogor. Dari pihak bakul ada David Semarang gitu. Dari pemain-pemain tadi kita ada 2 itu, Om tadi, terus siapa lagi kira-kira yang lainnya? Haji Owen gitu kalau mau. Ya walaupun udah pada tua-tua gitu. Nah, kita banyakin nanti. Ada 10 sesi, jurinya kita banyakin supaya bisa ganti-gantian. Mungkin memang tidak setiap bulan kita melakukan lombanya, tapi setahun berapa kali diagendakan. Tapi saya rasa kalau saya mau bikin I.O., saya pengen banget jurinya dari teman-teman ini. Gitu. Kira-kira kalau itu kejadian, range tiket yang bakal dipasang berapa nih? Karena nggak ada keraguan untuk juri kan? Ya, kalau masalah range kita lihat lah nanti, kita bisa bicarakan ya. Mau murah mau mahal itu kan relatif ya. Yang mahal itu ya kita sediakan, karena namanya individual manusia itu kan ada tingkatan stratanya. Ya, yang kelas tinggi untuk memang mereka yang ingin mengejar pride. Ada kelas menengah untuk teman-teman yang benar-benar ingin sebuah kesenangan aja gitu. Tapi pengen banget saya punya satu I.O. yang memang isinya juri-jurinya ini orang-orang yang nggak butuh uang, tapi orang yang pengen mencari, menilai burung-burung secara dari dalam hati gitu ya. Pengen banget saya. Cuman ya kalau tadi ditanya pengen nggak buka I.O? Pengen, tapi itu jurinya gitu. Ini belum kejadian di mana-mana. Belum kejadian. Even di satu komunitas yang memang yaitu tadi orang-orang besar dan expertnya banyak, tapi nggak pernah kejadian mereka menilai sendiri kan. Belum, tapi ada mungkin seperti di SMM, di Prasasti, mungkin kan banyak juri-juri senior di I.O mana aja ya, bukan hanya di mereka, tapi kan sudah banyak juri-juri senior. Itu mereka pemain-pemain lawas yang sudah lalang melintang lah, yang mengerti seluk-beluk murai itu secara dalam, udah banyak saya rasa. Tapi ini kita bikin khusus dari muka-muka baru yang selama ini tidak pernah menjuri, tiba-tiba jadi juri. Gitu, kayaknya keren banget. Mungkin itu bisa dibilang kejuaraan dunia murai batu Indonesia.
berhayal. Iya, nggak apa-apa. Berhayal. Namanya obsesi kan, kita kan punya obsesi masing-masing. Nah, balik lagi ke Bos Pren Luxury, tim Bos Pren yang di burung ya. Burung yang Om Waki pengen saat ini di Indonesia, baik itu secara pengen beli, pengen memiliki, atau memang ya seperti semacam itulah. Ya saat ini ya, yang lawas-lawas, yang lagi on fire ya. Oke. Number one, nomor satu, burung yang indah banget menurut saya itu Pokemon atau Trisula. Yes, Trisula ya. Oke. Tapi kan possible ya. Saya sekarang udah berteman dekat sama Om Randy. Ya setiap hari ngomonginnya Pokemon, Avatar. Ntar dia tanya Jiraya. Enggak, saya nggak mau kirim pokoknya. Gitu. Tapi Pokemon nomor satu saya paling suka. Paling suka. Kedua, Lambada Ribbon juga indah ya. Lambada Ribbon juga indah. Siapa lagi ya? Top 3 deh, satu lagi deh. Satu lagi. Pokemon Lambada Ribbon. Bingung deh. Agak sulit ya. Agak sulit. Karena banyak pilihannya. Ya, karena pilihannya cuman lengket dua gitu ya. Oke. Bahkan burung saya pribadi, saya nggak suka gitu. Maksudnya biasa aja. Dibandingkan dua burung ini, terlalu indah gitu. Oke, urutan yang ketiga biar netizen yang komen aja ya. Oke. Komentar Om Waki tentang kicau mania yang beli burung banyak, nominalnya sudah setelah ditotal hampir miliar atau bahkan miliar, tapi susah untuk juara gitu. Maksudnya ada satu orang pemain beli burung, beli, tapi tidak bisa juara. Sedangkan, Bos Pren sendiri punya satu atau cuma beberapa burung deh, namanya langsung mencuat gitu. Nah itu. Ya, berarti si orang ini beli terus tapi kok nggak menang-menang gitu. Ini gara-gara nafsu. Dia beli burung terlalu nafsu, terlalu gampang percaya. Nah biasanya bos-bos yang beli burungnya beli ini orangnya terlalu percaya sama orang. Ya, dibilang sama orang bagus beli, masa sih beli? Nah, terus pemahaman dia terhadap burung itu, terhadap si murai batu, saya rasa juga kalau dia nggak menang-menang berarti masih newbie mungkin ya. Ya biasanya pemain newbie gitu, pengen instan, akhirnya dia terus membeli. Akhirnya tidak fokus ke satu burung, tidak fokus. Mungkin dia beli 5 atau 10. Ada 3 burung sebenarnya yang speknya spek dewa, tapi karena dia beli terus ini nggak fokus, gitu, nggak fokus ke meningkatkan si prestasinya si ini burung gitu. Itu satu, mungkin terlalu nafsu tidak fokus. Itu. Kedua, kalau memang bapak itu ada di ruang lingkup itu sudah beli burung banyak, ruang lingkup dalam artian manajer, tim ini semua. Beli burung taruh di A, si B, si C, si D, burungnya nggak juara-juara, berarti maafin ya, ini kita percaya nggak percaya, ada hubungan darah DNA juara di setiap manusia, ya. Saya rasa si bapak itu dengan perawat ini, dengan manajer ini berarti tidak sedarah ini, nggak ketemu darahnya. Chemistry untuk menjadi juara itu lebih baik dibubarkan. Tuh menurut saya. Nah itu yang kedua, tim. Yang ketiga, pemahaman si bos inilah minimal atau punya satu orang yang benar-benar bisa melihat spek burung. Itu penting banget gitu. Minimal dia bisa tahu burung ini buat main di IO mana. Burung yang kita beli ini untuk ngelawan si Pokemon, buat ngelawan Avatar kuat nih. Atau kita kalah power tapi kita menang durasi. Ini boleh kita beli. Gitu. Atau ini powernya sama-sama bagus nih. Tapi ini burung harus dicek track recordnya ke belakang. Jangan cuma lihat di video bagus, kemarin dia juara 1 3 kali hat-trick, tapi minggu lalu
sebulan lalu itu harus dicek Ya. track record ini burung. Jadi memilih burung itu, pemahaman si owner atau si manajer tentang burung harus benar dulu kalau mau main ke kelas atas gitu. Kenapa Bos Pren kemarin bisa langsung first time saya main turun lagi, berarti kan SMM FMF. anniversary Jogja ya. Hat-trick ya. Hat-trick. 3 kali juara satu, satu burung 2 kali juara satu, satu burung sekali juara satu. Saya bawa 2, Ya. maaf saya bawa 3. Ya. Yang satu saya beli 30 juta sama Pak Slam itu masuk tos 345, tapi masuk ke 5 main pertama. Habis itu dapat juara 1 Halimpu. Saya beli di Cibubur ya. Oke. Acara SMR juara 1 dapat motor, saya beli bawa ke SMM juara 1 lagi. Terus saya beli Jiraya di Latberan, turunin juara 1 2 kali. Ya itu. Alhamdulillah mungkin saya juga bisa melihat burung dan saya punya tim nih. Saya ada dua ujung tombak saya, tangan kiri tangan kanan saya ini yang memang mereka sudah expert melihat burung. Di Jogja ada satu Hari Kerupuk, di Jakarta ada Fajar. Ya. Itu bahkan ada bantuan juga dari Bedu, dari Bobby, mereka juga kan sudah biasa di dunia murai. Jadi kita tuh kalau ada satu burung kita masukin ke dalam grup, kita bicarakan nih Oke. kelebihan masing-masing, ngecek. Yang misalnya burung ada di Cilacap, nanti teman-teman di Cilacap semuanya ditelepon. Si Fajar kenal sama si B, telepon si B, kamu tahu nggak burungnya namanya ini, burungnya seperti apa. Nah itu penting. Setelah oke semuanya, baru kita deal bersama untuk beli. Bukan saya semata-mata saya suka saya beli, ini burung gue beli, pegang, nggak gitu Pak. Artinya untuk masuk ke dalam tim Bos Pren, burung dari manapun ini QC-nya ketat ya? Iya. Jadi itu berlapis-lapis Oke. gitu. Nanti terus misalnya sebelum kita beli juga kita bicarakan dulu burung ini mau taruh di mana, Oke. siapa yang megang. Itu juga kita bicarakan. Kebanyakan bos-bos beli burung baru kemarin minggu masukin burung dapat di Latber ini, Latpres, masukin ke rumah, kasih ke perawat A, tiba-tiba dapat lagi kasih lagi ke perawat A. Akhirnya dua-duanya rusak nih. Ya. Nah, jadi so far memang kita terlihat seakan-akan gampang beli burung, padahal enggak. Baru beli burung Halimpu Jiraya. Kemarin baru beli tuh yang kandang Mika. Ya, saya nggak lihat Mikanya. Saya melihat kelebihan dari burung itu. Saya tidak melihat kekurangan. Kalau kita melihat kekurangan di burung itu ada matok ringnya udah saya potong. Ya. Kekurangan toh satu berarti matok ringnya langsung paginya saya potong. Setelah bayar berarti satu masalah sudah beres. Ya. Sisa kenapa pakai kandang Mika? Berarti kan ada nabrak. Berarti nanti tinggal anak orang saya mikirin nabraknya. Tapi saya melihat kelebihan burung itu, durasi kerjanya istimewa. Mulutnya nggak bisa diam kayak kacer. Nggak gampang karena itu burung karakter. Karakter burungnya seperti itu. Ada burung karakter nembak, ngukluk, itu karakter. Tidak bisa dihilangkan. Sometimes kita bisa setting dia menjadi rapat, tapi pasti nanti main lagi, balik lagi. Ya. Nembak, ngukluk, beset. Nembak, ngukluk, beset. Udah ketinggalan kalau kita main di sistem blok. Gitu. Tapi saya kemarin yang kandang Mika yang viral itu, saya melihat kelebihan, saya lupakan kekurangan. Kekurangannya kita tambal dan sesuai harga. Karena ada keyakinan juga di situ kan. Ya. Oke. Strategi juara. Nah, tadi kita bicara soal collecting burung, beli burung dan lain-lain. Ini kita bahas ke lapangan. Untuk tim Bos Pren dari Om Waki sendiri sebagai owner, strategi untuk menang di satu lomba itu seperti apa sih Om? Nggak ada, strateginya sama seperti pemain lain. Bosnya yang beliin tiket, si yang pegang burung ngurusin burung selama preparing selama 2 minggu untuk ke lomba A ini. Nah, strateginya di situ si perawat burung itu harus benar-benar memperhatikan burung itu selama 2 minggu secara baik. Harus seperti pacaran gitu sama burung. Ya, saya sampai itu karena intinya seperti itu. Saya bilang ke perawat, tolong burung ini persiapkan buat main di besok nih di Piala Ketua. Persiapkan baik-baik. Setiap hari perhatiin kayak lu perhatiin pacar baru. Ya, harus ada chemistry itu antara perawat. Itu strategi yang paling jitu itu. Ya. Itu yang paling penting. Kalau manajer ya
dia harus memastikan, kayak kita punya manajer 2. Iya. Ada di Jogja Kerupuk, ada di Jakarta Fajar. Mereka memastikan biaya perjalanan di hari apa ke venue, ke Surabaya. Nanti kita bicara pihak ketua. Mereka harus bisa ngambil jadwal keberangkatan. Di jalan itu tidak boleh ada masalah. Mobil harus layak, tidak bocor dan lain-lain. Hotel mereka urus harus jauh dari intinya hotel yang kita sewa tidak boleh ada burung lain. Steril berarti. Tidak boleh ada. Kalau ada burung lain kita keluar di saat itu juga. Kita datang sudah masuk, tiba-tiba ada burung masuk, kita mau nggak mau cabut. Nah itu tugas manajer, bukan tugas perawat burung. Gitu. Perawat burung tuh satu kamar hanya dia sama burung. Tidak boleh ada orang lain keluar masuk, tidak boleh. Tuh. Manajer yang ngurusin masalah akomodasi ini, operasional ini harus sempurna. Gitu. Nah, strateginya itu aja, Pak. Ya, kita udah fokus beli burung bagus, fokus ke tim, fokus burung kita top form. Burung kita kalah kerja ya legowo. Burung kita kalah spek, kita harus beli lagi gitu. Ya, saya salut sama pemain-pemain sekarang yang berperang khususnya di Blok Timur. Top mereka itu. Ya, Randy Darboy, Randy Solo, Abah Hudan, siapa lagi dan lain-lain gitu ya. Hebat. Nggak pernah bikin status kalau kalah. Iya. Ya. Fokus cari lagi ya. Kita ambil contoh satu. Ini orang memang agak-agak aneh ya. Randy Solo ya, udah punya avatar, udah punya Pokemon, karisma bagus itu burung, dijual dong. Ya. Dia punya burung muda satu siapa saya lupa, dan yang lain-lain saya nggak tahu lah. Tapi kita bicara Pokemon sama avatar. Ini udah kelas dunia, Pak, kelas dunianya Indonesia gitu, murai batu Indonesia. Dia nggak perlu lagi cari. Tapi dia cari terus masih burung. Kabarnya Jiraya ditawar juga ya? Ya maaf, Jiraya yang menawar pertama kali Jiraya secara serius Om Randy Solo. Mungkin sampai saat ini dia masih menunggu kapan saya mau jual. Tawarannya nggak main-main. Mungkin dia juga menghormati saya. Dia nawarnya juga dengan harga yang baik. Tapi saya bilang sama saya, gue baru aja menang mobil lah. Jadi biar anak-anak happy. Ini kalau dibeli, Halimpu kemarin kan sudah laku. Halimpu Malomo dibeli sama Ronald Owen. Ya tuh, tiap hari dirongrong buat gue ngosek-ngosek dia di tanah. Ya wes tak kasih, nggak mahal, murah lagi. Itu. Nah kalau saya jual si Jiraya, pensiun anak-anak saya. Karena nggak gampang nyari burung. Bener-bener nggak gampang. Saya baru coba-coba beli 2 ekor nih kemarin. Nggak tahu besok kita lihat di mana di Piala Ketua juara apa enggak. Kalau juara berarti hoki kami sudah pas nih, chemistry tim saya dan tim berarti chemistry-nya sudah pas gitu. Artinya kesimpulannya strategi dari Bos Pren nih teamwork dan masing-masing divisinya harus zero mistake ya. Iya benar Pak, mutlak ya, Pak? Itu mutlak. Saya galak banget orangnya. Kalau mungkin nggak semua orang bisa ke tim saya, mungkin nggak kuat sama mulut saya. Kalau mereka ini udah kebel kali ya kalau saya teriakin, tapi nggak pakai kata-kata binatang gitu ya, gitu. Tapi mereka tahu saya lah, karena Ari Kerupuk kenal saya udah tahunan, Fajar kenal saya dari kapan tahu lah, sebelum dia ke Owen, dia udah tahu saya lah kalau ngomong kayak apa gitu. Tapi galak itu dalam arti tegas kan? Ya, tapi memang saya rasa tim saya ini sekarang tim hoki. Kemanapun kami pergi, bagus banget lah hasilnya gitu. Tapi dengan burung yang bagus juga.